Kita akan masuk insya Allah ke bahasan hadits pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Hadits nomor 258. Bagi teman-teman yang pegang buku, itu di bab 32 dan di halaman 247 dari kitab Riyadhus Shalihin. Haditsnya saya bacakan dari Abu Abbas Sahal bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis, ma ra'yuka fi hadha?" Faqala rajulun min ashrafin nas, "Hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'a." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير min mil'il ardi mithla hadha. Artinya, ada seseorang laki-laki berjalan melewati Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada seseorang laki-laki yang duduk di samping beliau. Jadi ada orang lewat, Nabi SAW lagi duduk bersama dengan satu orang. Lalu Nabi SAW tanya orang yang di sebelahnya itu, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Dia menjawab, orang itu di sebelah Nabi SAW, dia, orang yang lewat ini adalah seorang laki-laki dari kalangan orang terpandang. Demi Allah, apabila orang ini meminang, sangat pantas untuk diterima atau dinikahkan. Dan apabila dia meminta kebantuan untuk orang lain, sangat pantas untuk diterima. Rasulullah SAW diam pada saat itu. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang lain di hadapan Nabi SAW dengan orang yang tadi memberikan tanggapan itu. Lalu Nabi SAW tanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Yang kedua sekarang yang lewat di hadapan kita. Maka yang di sebelah Nabi SAW menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah seorang laki-laki dari kalangan muslimin yang fakir. Apabila orang ini meminang, sangat pantas untuk tidak dinikahkan. Apabila dia meminta bantuan untuk orang lain, sangat pantas untuk tidak diterima. Dan apabila dia berbicara, sangat pantas perkataannya untuk tidak didengar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Orang ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi yang seperti orang tadi." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, perlu digarisbawahi beberapa poin. Ya. Seperti biasa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah retorika Nabi SAW dalam menjelaskan informasi penting kepada umatnya, atau dimulai dengan kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan ini kepada seorang sahabatnya yang duduk di sebelah beliau dengan memulai pertanyaan, melemparkan pertanyaan, mendengarkan pendapat. Ya. Di situ diambil dari, atau apa yang saya sampaikan tadi ini diambil dari potongan hadis, marra rajulun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulin 'indahu jalis. Telah lewat seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun bersabda kepada orang yang duduk di sebelah beliau, "Ma ra'yuka fi hadha?" Bagaimana pendapatmu dengan orang yang sedang lewat ini? Maka ini yang dimaksud dengan retorika tadi yang saya bilang, gitu kan. Potongan yang kedua dari hadis. Jadi Anda bisa menggunakan retorika ini ya. Jadi Anda bertanya misalnya, "Bagaimana pendapatmu tentang restoran itu? Bagaimana pendapatmu tentang pakaian itu?" Kita ingin mengetahui dulu pendapat orang. Baru kemudian kalau ada pemahaman yang salah, kita luruskan. Seperti itulah. Ini juga salah satu retorika. Ini bisa digunakan kepada anak-anak. Dalam pendidikan anak juga sangat bagus ya. Jadi kita lemparkan pertanyaan itu kepada anak. Apa sudah tahu tentang ini? Ya. Apakah sudah pernah dengar tentang ini atau tentang itu? Maka ini akan menarik perhatian mereka. Sehingga mereka coba menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Karena banyak pendidik teman-teman sekalian, dia hanya tahu menuangkan saja informasi tanpa dia tahu. Dan tanpa dia mencari tahu apakah audiens ataupun murid atau siswa atau mahasiswa atau apapun istilah yang digunakan untuk orang yang sedang belajar ya, di hadapan Anda, ya, jamaah misalnya, tanpa dia tahu apakah mereka ini memahami atau tidak, gitu. Atau mungkin mereka punya unek-unek tapi mereka tidak bisa sampaikan. Maka retorika yang Nabi SAW sampaikan luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma ra'yuk?" Bagaimana pendapatmu?
pertanyaan ini teman-teman sekalian membuat Nabi SAW jadi faham sebenarnya di benak orang di sebelah beliau ini seperti apa sih cara menilai orang, gitu kan? Seperti apa sih yang ada informasi sampai ke dia, benar atau salah? Nah kemudian Nabi SAW meluruskan pada saat ada pemahaman yang keliru, sebagaimana kita akan lihat dalam hadis ini. Potongan kedua teman-teman sekalian, terlihatlah penilaian sahabat yang ada di sebelah Nabi SAW. Dan ini yang dijadikan target oleh Nabi SAW. Nabi mau tahu ada apa di benaknya. Faqala rajulun min ashrafin nas. Hadha wallahi hariyun in khataba an yunqaha wa in syafa' an yushaffa'. Dia mengatakan ini termasuk orang yang terhormat. Di sini bisa bermakna karena sahabat yang sedang duduk di sebelah Nabi SAW mengenal orang itu memang orang terhormat. Maksudnya di mata dia. Mungkin karena kaya, mungkin karena punya jabatan, ya, mungkin karena punya kelebihan fisik dan seterusnya. Intinya orang ini ashraf. Ashraf itu bisa digunakan untuk orang yang mulia lah, harum namanya. Karena jabatannya, karena kekayaannya, karena pendidikannya dan seterusnya. Kalau di zaman kita sekarang ada istilah pendidikan ya. Zaman dulu mungkin lebih kepada harta dan jalur nasab, ya, kelebihan fisik dan seterusnya. Dan dia orang ini langsung bersumpah mengatakan, ini demi Allah ya Rasulullah. Kalau dia meminang, sangat wajar dan pantas untuk diterima pinangannya. Makna lainnya, tidak ditolak nih kalau melamar. Dan kalau dia meminta bantuan diberikan kepada seseorang, maksudnya dia merekomendasikan, tolong bantu si fulan misalnya, maka tidak akan ditolak permintaannya. Karena orang tahu dia seperti jadi penjaminnya. Ya. Dia suruh pinjamkan uang ke orang, suruh bantu. Pasti orang ini karena punya kedudukan akan membantu. Seperti itulah. Dan ini subhanallah menjadi umumnya penilaian orang sampai hari kita ini. Ya. Sampai hari kita ini penilaian selalu begitu. Kalau orang itu penampilannya rapi, kaya, jalur nasabnya terkenal. Jalur nasab itu kayak jalur keturunan ya. Jadi ayahnya, kakeknya semua ini terkenal orang-orang yang terhormat. Ya. Punya peran besar di masyarakat. Dia kalau di zaman kita sekarang mungkin punya titel akademik yang tinggi, segala macam. Punya kelebihan paras wajah, warna kulit, rambut. Maka ini adalah dianggap ini berarti orang yang paling bagus. Ya. Yang paling bagus. Walaupun dia mungkin kurang dari sisi amal solehnya. Ya, karena ini ditiberatkan di sini sebenarnya adalah orang ini menilai bukan dari keimanannya, tapi dia menilai dari sisi penampilan saja. Kalau ada orang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia, semoga kita termasuk insya Allah itu, Allah berikan dia kelebihan fisik, ya, kelebihan ilmu, kelebihan harta, jalur nasabnya mulia, itu luar biasa. Masya Allah, Allah berikan itu luar biasa, berkumpul padanya semua kebaikan itu. Itu hal yang baik. Tapi kita bicara bukan itu. Ya, apalagi dia juga diikuti dengan pemahaman agamanya yang bagus ya. Maka ini luar biasa, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau yang kita sedang bahas ini bukan itu. Penilaian sahabat ini, dia nggak lihat lagi keimanannya. Intinya bajunya bagus, orangnya kaya, jalur nasabnya bagus, terhormat. Dia punya jabatan, udah berarti orang ini bagus. Jadi ini sudah cukup jadi penilaian di mata saya. Seakan-akan sahabat yang sebelah Nabi SAW berkata begitu. Ini sudah sangat luar biasa. Sampai kalau dia nikah, dia melamar nggak akan ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak akan ditolak. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, bagaimana Nabi SAW diam sejenak. Di sini dikatakan, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diam sejenak. Ini juga ada dalam retorika mengajar ya. Bagaimana kita memberikan kesempatan audiens kita, umat kita, jemaah kita, murid kita, siswa, mahasiswa, apalah istilah yang digunakan. Itu untuk berpikir sejenak. Dari jawaban yang dia sampaikan. Kalau kita sedang menunggu jawaban kemudian dia sampaikan dan kita diam sejenak. Sebenarnya di sini bukan kita diam karena menerima itu. Tetapi di sini yang Nabi SAW lakukan adalah memberikan kesempatan apa pada audiens atau orang yang sedang di sebelah beliau tadi SAW untuk berpikir sejenak apa yang dia ucapkan itu. Diamnya Nabi SAW di sini ya, terbukti bukan karena Nabi SAW menerima apa yang sedang dia sampaikan itu. Tapi Nabi SAW memberikan dia kesempatan berpikir. Karena setelahnya ada potongan dikatakan thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah laki-laki yang lain atau seseorang yang lain.
di hadapan Nabi SAW dan hadapan orang tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bertanya lagi pada orang ini. Gitu kan? Ma ra'yuka fi hadha? Kalau yang ini gimana pendapatmu? Nah, pertanyaan Nabi SAW di sini berarti menandakan memang beliau bukan menerima apa yang disampaikan oleh sahabat tadi yang di sebelah beliau. Bahwasanya, oh kamu benar tuh penilaiannya. Bukan itu. Justru Nabi SAW ingin meluruskannya. Ya, ingin meluruskannya. Terbukti ada orang lain lewat, Nabi masih tanya. Kalau yang ini bagaimana pendapatmu? Dan ternyata terungkap lagi saudaraku seiman. Ini masih berlanjut di poin yang ketiga ya. Yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Orang ini mengungkapkan dan terbukalah lebih jauh tentang atau melengkapkan ya bagaimana cara dia menilai orang lain. Dia mengatakan, "Hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Kalau yang ini ya Rasulullah, orang miskinnya umat Islam, gitu kan. "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Orang seperti ini kalau melamar gak akan diterima. Karena pakaiannya biasa, ya, miskin. Wa in syafa'a la yusyaffa. Kalau dia juga meminta bantuan atau bantuan untuk diberikan kepada orang lain, dia merekomendasikan orang lain, tidak akan diterima. Wa in qala la alla yusma' liqaulihi. Wa in qala alla yusma' liqaulihi. Dan kalau dia menyampaikan sesuatu tidak ada yang dengar. Ya. Jadi terungkaplah sekarang bagaimana penilaian orang yang di sebelah Nabi SAW. Jadi penilaian dia hanya yang penting penampilannya bagus, kaya, punya jabatan, berarti orang ini ya, top lah kalau kita. Gitu kan. Dia kalau melamar diterima, dia kalau merekomendasikan diterima. Orang yang lain, tanpa melihat lagi amal solehnya tadi ya. Orang yang lain miskin. Lewat di hadapan Nabi SAW dan orang tersebut, pakaiannya sederhana, biasa. Orang miskin bajunya pasti biasa. Ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau saking miskin mungkin orang tidak menggunakan alas kaki gitu kan. Penampilan kelihatan lah orang miskin orang kaya itu. Berbeda pasti gitu kan. Maka dia langsung menyampaikan orang ini ya Rasulullah. Kalau seandainya dia ya, melamar tidak diterima. Karena orang begitu lihat begitu masuk di rumah orang mau melamar. Oh bajunya biasa. Pakai sendal jepit misalnya. Siapa yang mau terima lamarannya? Biasanya pandangan orang selama ini adalah selalu penampilan seperti ini. Kalau yang datang melamar anaknya, pakai mobil Mercy, sepatunya bagus, bajunya bagus, diterima lamaran. Langsung sudah ada penilaian positif. Nah, seperti itu. Kalau dia melamar, tidak diterima nih karena miskinnya. Kalau dia minta bantuan untuk orang lain juga, rekomendasikan tidak akan diterima. Dan yang lebih unik lagi, orang ini menambahkan satu poin. Kalau tadi penilaian orang yang kaya itu cuma 2, gitu kan. Pasti diterima lamarannya, pasti diterima rekomendasi. Kalau ini nggak ditambah lagi. Kalau dia ngomong, yang miskin ini nggak akan didengar. Nah ini terungkaplah penilaian tadi. Kita masuk teman-teman di potongan yang keempat. Dan penutupan dari hadis adalah, inilah yang Nabi SAW ingin titik beratkan. Dan ini inti daripada seluruh hadis ini. Kata Nabi SAW setelah sahabat itu ya, menyampaikan semua cara dia menilai orang lain. Kata Nabi SAW, Hada khairun min mil'il ardi mithla hadha. Ini yang sekarang yang kau nilai miskin ini lebih baik daripada sepenuh bumi ya, yang seperti tadi yang lewat itu. Jadi ini luar biasa di sini ya. Jadi seluruh penduduk bumi. Jadi kalau ada satu orang saja ya, yang miskin seperti ini tadi yang kamu nilai tidak baik itu, satu aja ini lebih baik, lebih mulia dibandingkan seluruh penduduk bumi seperti yang pertama tadi. Kaya raya dan penampilan saja. Pertanyaan sederhana. Sebenarnya apakah di sini yang dimaksud adalah perbedaan orang miskin lebih baik daripada orang kaya? Bukan itu. Kata para ulama. Ya. Yang dimaksud adalah di sini karena yang miskin ini saleh. Sementara orang yang kaya tadi ya, bukan seperti orang miskin tadi. Jadi bukan orang saleh. Orang hanya berpenampilan rapi saja, tapi ibadahnya kurang. Sementara orang miskin tadi ibadahnya sangat luar biasa. Ya. Ini perlu dititik beratkan, karena kalau orang baca secara letter-let hadits ini, ya, tanpa memahami apa yang disampaikan oleh para ulama tentang apa yang telah kami sampaikan tadi, maksudnya penilaiannya adalah dari imannya. Ya. Bukan hanya karena miskin kayanya. Gitu. Karena kalau ada orang kaya, bertemu antara orang kaya dengan saleh, maka itu puncak daripada kebaikan.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, manusia ada 4 golongan. Yang paling baik di antara mereka adalah orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Kaya raya dan pinter. Gitu. Secara ilmu agama ya. Jadi dia di sini orang terbaik. Oleh karena itu di sini bukan cuma kaya miskinnya. Tetapi karena yang pertama tadi orang yang kaya itu, dia dianggap teman-teman sekalian adalah orang yang jauh dari agama itu masih kurang dari sisi ibadahnya. Nah, kalau ada orang miskin jauh dari agama, maka tetap buruk dia. Gitu kan? Jadi maksudnya adalah orang miskin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya bagus. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim juga yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak menilai dari fisik dan ya jasad paras wajah dan fisik kalian, atau Allah tidak menilai paras wajah dan postur tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah menilai hati dan amal kalian. Nah, jadi saya ulangi kembali, poin yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW adalah kalau ada orang miskin, saleh, ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hudud atau peraturan-peraturan Allah, mana halal dia nikmati, yang diperintahkan dikerjakan, yang haram dan syubhat dijauhi sama dia, dipertemukan dengan orang kaya, punya jabatan, punya kelebihan fisik, tapi tidak menjaga hukum-hukum Allah, maka ini lebih afdal. Walaupun dia cuma satu dan ini seluruh bumi seperti ini. Ya. Ini yang dimaksud ya. Tapi saya ulangi lagi, kalau dipertemukan antara orang kaya yang saleh dengan orang miskin yang saleh, mana yang lebih afdal? Dua-dua tingkatannya bagus ibadahnya. Maka orang kaya yang saleh. Karena orang kaya yang saleh, dia bisa melaksanakan lebih banyak ibadah daripada orang miskin yang saleh. Contoh misal, ada sebuah hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, atau telah datang, dalam riwayatnya dikatakan telah datang kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat yang miskin. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah. Jadi orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, gitu kan, mereka melebihi kami dari sisi amal. Maksudnya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, semua ibadah dikerjakan. Tapi mereka punya kelebihan, mereka berinfak dengan harta mereka yang kami tidak bisa. Ajarkan kami amalan, kalau kami kerjakan kami bisa minimal mengimbangi pahala mereka. Nabi SAW bilang, bacalah habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sahabat yang miskin pulang nih amalin. Gitu kan. Setelah itu, ya, datang lagi mereka lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya ini mendengarkan hadits Anda dan mereka mengamalkan juga. Maksudnya seakan-akan mereka minta lagi amalan apa lagi nih, supaya kami bisa imbangi harta yang mereka miliki, yang mereka sedekahkan di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan juga Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina amwalam, minallah ashtara min anfusahum amwalam bi'anna lahumul jannah. Ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi'anna lahumul jannah, dengan diberikan surga. Ya. Jadi dengan harta kita bisa membeli surga di sini, dalam tanda kutip ya. Kita berinfak, bersedekah segala macam. Anda kalau sholat di masjid dapat pahala, ya kan? Dengan segala macam keutamaan. Tentu saya tidak ulangi lagi tentang masalah keutamaan, itu ada bahasan sendiri. Tapi orang kalau sholat di masjid dia dapat pahala. Imam memanen pahala makmum. Muadzin ya, panen pahala seluruhnya, imam dan makmum, gitu kan? Nah, dia memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan, seperti itulah. Nah, tetapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid itu, mungkin sudah meninggal, tidak hadir, dalam kata mungkin dia sudah pindah tempat atau dia hanya ikut menyumbang dulunya gitu kan. Tapi dia panen pahala semua orang yang sholat di situ. Kenapa? Karena dia membangun masjidnya. Dia memanen pahala lebih besar dengan hartanya gitu kan. Jadi ketemu antara orang soleh yang kaya, hartanya juga benar. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'ma malu salih fi yadi abdis salih. Ya, sungguh sebaik-baik harta yang baik, yang saleh di tangan hamba yang saleh. Gitu. Kalau dipertemukan antara orang kaya saleh dengan orang miskin saleh, lebih baik orang kaya saleh. Kalau kita bicara tingkat ibadahnya sama ya. Baik, kalau ketemu antara
orang kaya yang soleh. Dengan orang miskin yang jauh dari agama, ini juga tetap lebih afdal orang kaya yang soleh. Gitu kan? Jadi di sini bukan masalah kaya miskinnya, tapi permasalahan adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sekarang bisa mengubah persepsi kita. Tolok ukurnya adalah amal soleh dan keimanan seseorang. Bukan cuma sekedar dari penampilannya. Ya. Kalau ada yang melamar kerja, kalau ada yang melamar anak Anda, ya, ada yang melamar di sekolah gitu kan. Kita lihat kualitasnya. Kualitas, jadi bukan hanya penampilan. Mungkin memang dia dalam kondisi susah. Ya. Saya pernah dapat informasi, ada seorang anak ya selalu telat sekolah. Gurunya sering marahi dia. Sering marahi dia. Tapi dia diam saja. Bahkan sering dipukul segala macam. Satu waktu gurunya penasaran mau tahu kenapa ini anak hampir tiap hari terlambat. Gitu kan. Ternyata dia punya seorang orang tua yang sakit. Dan dia sendiri yang urus sementara dia masih kecil. Maka sebelum dia sekolah, dia urus dulu orang tuanya. Dan itu yang membuat dia terlambat, akhirnya dia datang ke sekolah setelah itu. Tapi dia tidak menceritakan kepada gurunya tentang masalah itu. Maka karena gurunya tahu, akhirnya dia menyesal. Ya. Dan pada saat murid ini masuk ke dalam sekolah, maka gurunya memberikan tangannya agar muridnya memukulnya. Gitu kan, sebagai hukuman. Dan memeluk murid itu di depan murid-murid yang lain, serta menyampaikan tentang kisahnya. Jadi, dia bukan telat sekolah karena malas. Tapi ada sesuatu yang lebih mulia yang dia kerjakan misal. Ada juga kisah yang lain juga mirip-mirip seperti itu. Baju sekolahnya cuma satu. Jadi orang tuanya membagi si anak sekolah, si kakak sekolah pagi, si adik sekolah siang. Gak bisa disamakan jamnya. Carilah sekolah yang berbeda jamnya. Akhirnya si kakak ini kalau pulang sekolah, ibunya buru-buru membersihkan baju itu, dikucek, dibersihkan, kemudian dipakaikan kepada adiknya. Gara-gara adiknya sering telat. Ini kalau pihak sekolah nggak bijak melihat masalah seperti ini, mungkin mereka main langsung keluarkan karena dianggap anak ini selalu bolos dan segala macam. Kita tidak bicara kalau anak itu sudah langsung depan mata kita melakukan kriminal, tetapi ini adalah banyak ada faktor-faktor lain yang mungkin harusnya menjadi penilaian kita. Allahu a'lam. Ini hadis nomor 258. Kita sudah keluarkan kurang lebih insya Allah 4 poin mutiara yang insya Allah berharga buat kita semuanya dan kita bisa jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita.